Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Asri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana di bulan ini kita semua bersama-sama untuk berupaya meningkatkan amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya bersama-sama untuk meningkatkan sholat sunnah kita. Kita berupaya bersama-sama untuk meningkatkan sholat malam kita, meningkatkan jumlah tilawah Al-Quran kita, meningkatkan jumlah sedekah kita, dan juga kita berupaya untuk meningkatkan amalan-amalan ketaatan kita lain-lain. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada satu sikap yang sikap ini semestinya selalu dimiliki oleh masing-masing kita sebagai seorang muslim, yang sikap ini barangkali banyak hilang di antara kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, ketika kita sedang banyak-banyaknya atau ketika kita sedang semangat-semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang sering hilang tersebut adalah sikap merasa takut ataupun merasa khawatir kalau amalan yang telah kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap khawatir ataupun takut kalau amalan yang telah kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, di musim ketaatan seperti bulan Ramadan ini, banyak di antara kita yang sering kehilangan sikap seperti itu? Maka jawabannya karena di bulan ini kita sedang banyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat mungkin sekali bagi kita untuk merasa puas dengan apa yang telah kita kerjakan. Ya. Sangat mungkin sekali kita merasa puas, oh saya sudah banyak, sholat malam saya minimal 11 rakaat. Oh saya sebelum sholat tarawih sempat tadi memasukkan sedekah di kota infak. Oh saya satu hari bisa 1 juz atau bahkan 2 juz membaca Al-Qur'annya. Sehingga kita merasa puas dengan banyaknya amalan kita. Kemudian kita merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan tersebut, dan kita sudah merasa cukup dengan perbekalan yang telah kita lakukan untuk menghadapi negeri akhirat kelak. Maka kaum muslimin rahimahumullah jami'an, padahal tidaklah demikian kondisinya kalau kita melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para ulama dari generasi awal Islam. Para sahabat Nabi dan juga para orang-orang soleh terdahulu, mereka sangatlah takut dan sangat khawatir kalau amalan yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan kita bisa saja tidak diterima oleh Allah karena banyak faktor. Bisa jadi karena keikhlasan kita yang rusak, niat kita yang berbelok ketika kita beribadah, atau tata cara pelaksanaan ibadah kita yang tidak mencocoki apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau karena faktor-faktor lainnya. Maka karena itulah kita lihat sebuah riwayat dikisahkan bahwasanya para sahabat Nabi, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah berkenan menerima amalan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan. Bayangkan bapak-bapak, 6 bulan lamanya mereka berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah terimalah amalan yang telah kami kerjakan di bulan Ramadan. Lihat bagaimana khawatirnya mereka, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Ibrahim alaihissalam
Ya, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Ismail untuk menegakkan tiang-tiang Ka'bah. Ya. Secara langsung Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Ibrahim. Yang memerintahkan adalah Allah. Yang diperintahkan adalah amalan mulia, menegakkan Ka'bah. Amalan yang diperintahkan dikerjakan di tempat yang mulia pula, di Baitul Haram, di Masjidil Haram. Diperintahkan kepada hamba yang mulia pula, yaitu Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Akan tapi demikian hal Ibrahim kan, tapi dia masih berdoa kepada Allah karena dia khawatir apa yang telah, maka kaum muslimin sikap khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima amalan yang telah kita kerjakan. Namun semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika kita memiliki sikap demikian kita khawatir tidak diterima, bukan berarti kemudian kita harus patah semangat. Kalau begitu tidak usah saja kita memperbanyak salat kita. Tidak usah saja kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Karena toh belum pasti diterima oleh Allah. Tidak demikian, ya. Karena Islam adalah agama yang seimbang. Di satu sisi Islam mengajarkan para pengikutnya untuk takut dan khawatir, jangan-jangan amalan kamu tidak diterima. Tapi di sisi yang lainnya Islam mengajarkan kepada kita sikap ar-raja, yaitu sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu sisi kita khawatir, namun di sisi lainnya kita diperintahkan untuk berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima amalan kita. Nah, lalu bagaimana caranya mempertemukan kedua sisi itu? Satu sisi kita khawatir dan satu sisi kita berharap. Bagaimana caranya mempraktekkannya? Cara mempraktekkannya yang paling mudah adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima amalan kita. Orang yang berdoa maka dia sudah mengumpulkan dua aspek itu. Dia berdoa kepada Allah meminta agar Allah menerima amalannya. Satu sisi berarti dia khawatir, ya, karena dia khawatir Allah tidak menerimanya, makanya dia berdoa. Di sisi lainnya dia berharap kepada Allah, karena dia berharap Allah menerima, makanya dia berdoa. Oleh karena itulah, di samping kita memperbanyak amalan ibadah kita di bulan ketaatan ini, sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak doa kepada Allah. Di antaranya yang bisa kita panjatkan kepada Allah sebagaimana doa Ibrahim yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau berdoa dengan doa berikut, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga aku bermohon kepadamu amalan yang diterima. Dengan kita memperbanyak doa-doa tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.